Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para viewer saya di Indonesia dan juga mungkin yang ada di luar negeri. Kembali ketemu dengan saya di channel YouTube saya di Octavian Drama, dan kali ini kita akan membahas sesuatu topik yang cukup menarik ya, dan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi mahasiswa maupun dosen di seluruh Indonesia. Jadi hari ini kita akan bicara tentang, kita akan diskusi dan ngobrol tentang bagaimana sih cara mengubah, mengkonversi skripsi atau karya, tugas akhir mahasiswa menjadi sebuah karya ilmiah yang bisa terbit di jurnal internasional bereputasi, atau bagaimana sih mahasiswa itu bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah yang bisa dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi selama dia kuliah di jenjang S1. Nah, sudah hadir di tengah-tengah saya, ini ada kedua narasumber, yaitu yang pertama yaitu Pak Satria Fadil Persada. Beliau adalah saat ini sebagai dosen di Departemen Bisnis ya, di Departemen Bisnis, Departemen Manajemen Bisnis di Departemen Manajemen Bisnis di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Salah satu departemen baru ya, ketika waktu itu ketika saya kuliah di ITS tahun 2005 itu belum ada nih departemen ini. Nah, ini Pak Satria ini mengawali atau membangun departemen ini, bisnis dan manajemen di ITS. Dan yang narasumber kedua yaitu siapa? Bobby Ardiansyah Miraja ya. Nah, Bobby Ardiansyah Miraja ini salah satu mahasiswa bimbingan dari Bapak Satria Fadil Persada, mahasiswa S1 lulus dari Departemen Bisnis dan Manajemen di ITS di tahun 2020. Di tahun 2020. Jadi masuk di tahun 2015, mahasiswa di tahun 2015 dan lulus di tahun 2020, pas 4 tahun. Nah, senang sekali rasanya. 2016, sorry, 2016, lulus di tahun 2020. Jadi pas ya S1-nya selama 4 tahun. Senang rasanya bisa ketemu dengan Pak Satria Fadil Persada dan juga Bobby ya. Sebagai informasi saja, Bapak Satria Fadil Persada ini adalah roommate saya ketika kita sama-sama dulu berjuang untuk mendapatkan gelar S2 di Taiwan, di National Taiwan University of Science and Technology. Benar-benar roommate ya, nggak roommate, satu bed. Kamu satu tempat tidur, nggak satu tempat tidur ya, bersebelahan lah tempat tidurnya. Jadi ya kita sering ngobrol, jadi sangat-sangat akrab sekali ya. Kita kemana-mana dulu S2 itu sering bareng, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu meskipun secara online. Nah, oke, untuk Pak Satria nih ya, bisa dibilang Pak Satria Fadil Persada ini salah satu dosen yang sangat produktif ya, sangat produktif sekali, terbukti dengan adanya beliau bisa mempublikasikan lebih dari 5 artikel selama tahun 2021 di jurnal yang bisa dibilang di jurnal yang terindeks Scopus. Ini mungkin saya tunjukkan beberapa profil Scopus dari beliau. Tahun 2021 cukup banyak juga, sebenarnya lebih dari 5 dan mungkin bisa lebih dari 10. Nah, dan juga Bobby ini mungkin sedikit profil dari Bobby ya, di Google Scholar-nya cukup produktif juga, punya dokumennya, punya H-index 6, tahun 2021 juga masih ikut mempublikasikan hasil karya ilmiahnya bersama dengan Pak Satria juga. Nah, mungkin ini ya, bisa diceritakan tips dan triknya itu bagaimana sih Pak Satria ini bisa memotivasi atau istilahnya membimbing Bobby ini untuk bisa menghasilkan publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Monggo ini Pak Satria. Baik, terima kasih Pak Rama. Selamat pagi viewer semua. Jadi benar bahwa Bobby ini merupakan salah satu mahasiswa yang cukup berprestasi. Ketika masih S1, dia juga telah mempublikasikan beberapa artikel ya, dan artikel tersebut juga diindeks oleh jurnal internasional bereputasi. Nah, untuk memicu ya, atau untuk menginspirasi mahasiswa agar mau menulis,
itu ada baiknya kita mulai ini ya, Pak Rama, mulai berbicara tentang visi, berbicara tentang apa sih benefit dari mempublikasikan suatu bentuk artikel ilmiah. Karena artikel ilmiah itu kan juga suatu produk yang ini ya, yang produk dihasilkan dari pola pikir seseorang, pola pikir yang secara saintifik, dan itu memang tidak banyak yang bisa memulainya dari dini, dari usia dini ya, dari usia mahasiswa S1, sehingga saya teringat waktu itu saya membuka lowongan ya, membuka lowongan kepada seluruh mahasiswa manajemen bisnis, siapapun yang ingin mengikuti tim saya sebagai peneliti untuk menerbitkan artikel. Dan ya kebetulan waktu itu Bobby ini ya salah satu yang mendaftar, tertarik, dan waktu itu kita membuat satu proyek ya, jadi membuat satu proyek yang membuat artikel, di mana artikel itu langsung kita tembak ke jurnal terindeks Scopus, dan waktu itu lumayan tinggi, indeksnya sekitar Q2 ya, dan alhamdulillah dalam waktu tidak terlalu lama artikel tersebut akhirnya terbit dan terindeks, dan waktu itu juga sangat ini ya, sangat menginspirasi banyak teman-teman mahasiswanya Bobby, sehingga tim kami yang awalnya hanya satu gitu ya, ada Mas Bobby aja, tapi akhirnya mulai bertambah dan bertambah. Nah, cara untuk menginspirasinya tentu kita akan menceritakan bagaimana proses pembentukan artikel itu. Kita memberikan motivasi bahwa sebenarnya menulis dan menganalisa itu bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh mahasiswa S1, karena itu sudah ada buktinya. Sehingga bagi adik-adik mahasiswa S1 yang mungkin melihat jurnal ya, jurnal terindeks itu kok seperti yang mengerikan sekali, saya bisa katakan bahwa itu tidak terlalu ini ya, tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena asalkan adik-adik mahasiswa itu berminat, lalu konsisten dalam mengerjakan, dan dipandu sama ini ya, bapak-bapak dosen yang kompeten seperti Pak Rama dan dosen-dosen yang sudah terjun di area publikasi, itu saya yakin pasti adik-adik akan ini ya, akan dapat menjalaninya dengan baik. Begitu Pak Rama. Ya, cukup menarik ya insight yang diberikan oleh Pak Satria ya, bagaimana cara menginspirasi mahasiswa untuk bisa menulis atau dan juga bisa mempublikasikan karyanya ke jurnal internasional bereputasi ya, karya ilmiahnya. Nah, untuk Bobby sendiri kan namanya mahasiswa S1 itu pasti mungkin dari sisi ini ya, pengalaman, kalau kemampuan saya yakin lah mereka mampu, namanya S1 apalagi di ITS atau di Universitas Brawijaya atau di universitas manapun ya, saya yakin kemampuan itu ada. Tapi yang membuat Bobby ini punya motivasi tersendiri untuk bisa bergabung ke grupnya Pak Satria, kemudian memulai untuk menulis, karena yang paling berpengaruh kuat untuk bisa memulai itu adalah adanya kemauan dari diri sendiri. Nah, mungkin Bobby bisa menceritakan motivasi apa yang membuat Bobby ingin join ke riset grupnya Pak Satria, kemudian memulai untuk menulis sebuah karya ilmiah gitu. Mungkin bisa diceritakan atau disaringkan motivasinya ke teman-teman mahasiswa yang ada di Indonesia gitu. Silakan ini Ya, terima Bobby. kasih. Jadi utamanya, motivasi utama itu ada di rasa kalau tesis, penelitian, skripsi itu bukanlah hal yang diajarkan dari awal gitu. Itu saya sadar, dan teman-teman juga sebenarnya juga sadar. Mungkin mahasiswa yang nonton ini juga sadar kalau nggak ada loh yang ngajarin skripsi dari awal itu. Mungkin ada metodologi penelitian medpen gitu, tapi itu tidak tidak komprehensif, atau tidak mulai dari benar-benar awal. Atau mungkin itu pengalaman saya saja. Mungkin ada pengajar-pengajar lain yang mengajarkan medpen dengan begitu baiknya sampai tidak merasakan apa yang saya rasakan. Tapi itu yang saya rasakan. Saya ngerasa mulai dari mana riset itu? Riset itu apa sih? Kenapa kok saya harus riset, dan kenapa saya nggak ngerti harus mulai dari mana? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Pak. Terus kemudian suatu hari itu di saat saya ngambil medpen itu, dan tengah-tengah semester saya nggak ngerti apa-apa. Kelas sebelah katanya sudah progres beberapa bab, katanya sudah selesai bab 3. Saya mulai bab 1 aja masih ragu. Nah, di situ Pak Satria ngumumin siapa yang mau
riset. Ini nanti kalau publikasi bisa jadi skripsi loh. Nah itu langsung saya tertarik Pak. Jadi ternyata Pak Seth membuka kesempatan untuk nulis itu berarti juga membuka kesempatan untuk saya belajar, dan di situ saya mengambil kesempatan tersebut. Plus Pak Satria juga kan orangnya sangat laid back, sangat santai, jadi saya juga senang gitu belajarnya. Jadi kayak Pak Satria bilang sendiri, semua skripsi bisa jadi riset, dan hal-hal kayak gitu itu yang membuat saya ngerasa kalau publikasi itu nggak out of reach gitu dari bahkan semua orang. Bahkan saya kemudian mikir setelah publikasi pertama, saya mikir kenapa kok nggak lebih banyak anak S1 yang publikasi gitu. Jadi malah pertanyaan jadi kayak gitu. Jadi mungkin motivasi utamanya itu karena saya masalah penelitian nol dan nggak diajarkan terlalu begitu dalam di kuliah. Jadi pingin belajar lebih ya, pingin belajar lebih lagi, terus apa ya ke rasa keingintahuan gimana sih rasanya mempublikasikan karya ilmiah kita ke jurnal internasional bereputasi, itu yang jadi motivasi buat Bobby ya. Awalnya susah nggak sih Bobby untuk menulis artikel awal gitu ya, start awal itu sulit nggak? Dan juga mungkin peran Pak Satria sendiri untuk Bobby ketika ya menulis atau ketika ya menjalani selama proses dari mempersiapkan artikel hingga sampai publikasi, itu seperti apa yang dirasakan oleh Bobby memulai untuk menulis gitu. Kadang itu yang mungkin ya membuat mahasiswa itu aduh bingung nih mau nulis dari mana apa gitu. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Bobby. Yang jelas dari awal itu kita itu Pak fixin judul. Jadi kayak kita mau nulis apa ini. Kalau sudah jelas itu semuanya harusnya lebih mudah. Kayak saya juga setelah di anggota scientist group itu saya juga mementori beberapa teman, dan yang penting di awal itu yaitu kita tentuin judulnya dulu, kita udah punya gambaran metodenya gimana, nyari data gimana, kontribusinya gimana, target jurnalnya pun sudah tahu mau kemana. Kalau itu sudah ada, nulisnya jadi gampang. Plus Pak Satria ngerti kalau proses penulisan itu 100% itu aktivitas kreatif. Jadi aktivitas kreatif itu agak susah sebenarnya Pak kalau di banyak deadline, banyak aturan, banyak pokoknya banyak peraturan, banyak hal-hal yang membatasi kreativitas itu bakal susah banget bagi seorang penulis. Dan itu yang difasilitasi Pak Sat. Jadi dari awal Bob coba nulis, Pak saya bingung mau nulis apa. Yus coba nulis satu paragraf dulu aja. Ya sudah, saya coba nulis satu paragraf, itu saya 100% tidak yakin. Dan dari satu paragraf itu kemudian Pak Sat memberi arahan dan ditunjukkan, oh, ini enggak 100% salah kok. Ini udah bener, ini udah ada arahnya. Ini mungkin kurang ke sini dikit, kurang ke situ dikit, tapi ini sudah ada bodinya. Dan proses tersebut kayak pingpong. Jadi saya nulis, Pak Sat revisi, saya nulis, Pak Sat revisi, dan kebebasan itu yang bikin saya cepat nulis dan membentuk kepercayaan diri. Paling penting itu kepercayaan diri. Waktu saya nulis agak banyak 2 atau 3 paragraf, Pak Satria bilang, oh udah bagus ini Bob. Wah, itu di situ saya mulai merasa kayaknya bisa publish ini. Muncul ini ya, Pak Satria berarti memberikan ini ya, membangkitkan rasa kepercayaan diri dari Bobby ya, karena tidak langsung menyalahkan dan sebagainya. Betul seperti itu mungkin Pak Satria, apa yang saya sampaikan benar ya, bagaimana cara membangun motivasi mahasiswa untuk bisa terus konsisten. Sebenarnya kalau kita mulai menulis oke lah, tapi yang terpenting adalah bagaimana mahasiswa kita ini yang kita bimbing nantinya bisa secara persisten dan konsisten untuk terus menulis gitu. Nah, mungkin Pak Satria punya cara atau tips gitu selain membangun rasa kepercayaan diri ke mahasiswa itu sendiri. Ya, saya pikir pola-pola untuk mentransfer ilmu yang paling baik itu adalah dengan menjalani ya Pak. Artinya biarkan mahasiswa itu berkreasi. Ada pola-pola pengalaman yang harus dia dapatkan dengan cara berkreasi sendiri. Lalu kita juga bisa membantu untuk mengarahkan. Ya. Artinya kan memang jurnal bereputasi terindeks itu kan membutuhkan satu bentuk pola-pola yang cukup berdampak ya, atau mungkin kita menyebutnya sebagai impact ya. Nah, impact itu memang harus disisipkan pada kreasi-kreasi yang dibentuk oleh mahasiswa. Dan itu memang proses tersebut perlu iterasi ya, perlu perulangan dan perlu pola-pola intensif ya. Saya ingat waktu dulu pertama kali proyek dengan Mas Bobby ini
kita berdiskusi sampai jam 2 pagi ya Mas Bobi ya. Pagi ya waktu itu kalau nggak salah, tengah malam. Dan itu saya pikir hal-hal seperti ini nih yang sangat produktif, sangat bisa memberikan ini ya semangat bagi teman-teman mahasiswa. Jadi kita sebagai dosen tidak pada posisi untuk menjudge bahwa ini salah atau ini memiliki kelemahan yang cukup besar. Kita sebagai dosen juga perlu memahami bahwa mereka itu memiliki potensi untuk pembelajaran yang cukup banyak ya, sehingga dengan mengajarkan mereka untuk gampangnya ketika anak kecil belajar sepeda kan memang nggak apa-apa jatuh terus jalannya tidak lurus sambil nanti kita arahkan, dan itu juga berlaku untuk transfer ilmu terhadap publikasi. Artinya menulis dengan kreasi yang dimiliki oleh mahasiswa itu sangat bagus ya, itu sudut pandang yang sangat bagus. Tapi tentu saja perlu adanya impact, dan itu memang peran dari kita teman-teman dosen ini untuk menyisipkan ya pola-pola yang benar-benar memiliki dampak yang dibutuhkan oleh jurnal. Jadi hal itu sih saya pikir yang menjadi pola-pola yang harus diikuti ya oleh teman-teman dosen, sehingga adik-adik mahasiswa ini tidak takut terhadap produk publikasi ilmiah terindeks ya, karena itu memang bukan hal yang menakutkan ya. Jadi hal itu malah membuat ketagihan mungkin ya. Jadi Mas Bobi ini sebenarnya bukan 4 tahun Pak Rama. Mas Bobi ini 3,5 tahun. 3,5 tahun mah. 3,5 tahun dengan 5 jurnal terindeks Scopus ya. Dan Mas Bobi ini menjadi wisudawan inspiratif ya. Dapat ijazah wisudawan inspiratif. Dan itu memang benar ya, akhirnya Mas Bobi menginspirasi adik-adiknya, adik-adik tingkat, teman-teman mahasiswa angkatannya, sehingga ada banyak ya, mungkin sekitar beberapa gitu ya, ada yang sudah menerbitkan jurnal mengikuti seperti Mas Bobi, ada seperti Mas Andri, Mas Irfandi, Mas Rifka, Joshua, dan banyak ini ya mahasiswa lain yang kurius ya, atau yang ingin penasaran dan memiliki sense untuk mengeksplor terhadap produk-produk artikel ilmiah. Jadi bekerja sama, namun tidak ini ya, tidak pada posisi menghakimi ya, tapi pada posisi saling menolong ya. Jadi mahasiswa butuh ditolong untuk diarahkan, dan juga kita sebagai dosen yang ini ya sudah berpengalaman di area publikasi juga harus mentransfer ilmu dengan pendekatan yang sesuai dengan zamannya ya. Sekarang kan zamannya generasi yang ini ya, lebih TikTok ya. Kritis, generasi milenial, generasi kritis. Ya, itu bukan generasi yang buruk, tapi itu pola-pola kritis yang baik yang memang harus kita fasilitasi. Harus benar-benar kita manfaatkan gitu ya. Sebenarnya bukan kita manfaatkan, maksudnya kita mungkin kembangkan bisa kita lihat potensinya gitu ya. Potensi, benar. Kita lihat potensinya yang terpenting. Nah, ya. Terima kasih nih Pak Satria. Nah, untuk Mas Bobi sendiri mungkin ini cukup agak teknis ya, mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang menonton video kita ini kita cukup teknis saja, mungkin menghasilkan 5 publikasi ya, dan beritanya ada di ITS. Nah, mungkin di berita di ITS nanti saya coba sampaikan. Dan beberapa berita nasional ya, itu ya, yang di ITS. Ini di ITS. Nah, ini di ITS ya, Mas Bobi bisa mempublikasikan 5 International Scopus Index Journal Papers selama masa studinya ya, selama kuliah. Nah, sebenarnya bagaimana sih ini Mas Bobi itu membagi waktu di tengah-tengah kuliah ya, kuliah pasti ada tugas dan sebagainya, mungkin Mas Bobi juga mungkin aktif di organisasi dan juga ya tugas kuliah itu banyak. Nah, bisa menghasilkan 5 publikasi selama 3,5 tahun masa kuliahnya. Itu bagaimana cara membagi waktunya, kemudian menulis itu juga. Nah, juga menulis dalam bahasa Inggris itu kan kita bukan hal bukan budaya kita kan. Mungkin kalau di generasi Mas Bobi itu diajarkan ketika SMA mungkin menulis dalam bahasa Inggris ya, tapi
ada sebagian mahasiswa yang mungkin tidak punya pengalaman itu menulis dalam bahasa Inggris gitu. Nah, apakah ada kesulitan-kesulitan tersendiri untuk memulai untuk menulis dalam bahasa Inggris, kemudian ya secara konsisten untuk menulis dalam bahasa Inggris secara akademis, apalagi nih ya, secara akademis. Nah, itu pernah nggak Mas Bobi ketika itu ada kesulitan, kemudian bagaimana cara konsultasinya ke Pak Satria? Apakah Pak Satria membantu secara konten dan sebagainya, secara apa ya, teknis dalam penulisan bahasa Inggris? Nah, itu Mas Bobi mungkin bisa diceritakan bagaimana membagi waktunya dan juga bagaimana sih menghadapi kesulitan-kesulitan ketika menulis dalam bahasa Inggris yang mungkin juga akan dihadapi oleh mahasiswa. Itu. Enggak ini Mas Bobi. Ya, kalau untuk membagi waktu ya Pak, itu saya kan itu 2018 akhir mulainya dan progresnya banyak di 2019. Itu saya nulis itu banyak di tempat nyaman saya. Tempat nyaman saya kebetulan di Warkop. Jadi itu sebelum COVID enak kan Pak di Warkop. Tiap malam gitu, saya nyamannya itu jam 1 pagi gitu. Itu mengerjakan di Warkop. Ada teman, jadi nulis itu sebenarnya kalau misal nonstop, kalau kita ngomongin teknis itu nonstop, orang fokus nulis, tahu apa yang ingin ditulis, sebenarnya kan nggak lama, seminggu mungkin jadi kalau satu paper. Itu kalau udah ada semua itu di pikirannya. Tapi kan yang banyak itu banyak mikirnya, banyak stucknya, banyak buntunya. Nah, saat saya nulis terus buntu, saya main game gitu Pak. Atau saya ngobrol sama teman, atau saya jalan-jalan apa cari makan. Dan biasanya waktu jalan-jalan atau main game itu idenya muncul pas di situ. Jadi saya nggak membiarkan waktu nganggur saya itu benar-benar nganggur. Jadi kadang mikir-mikir sendiri, kadang otomatis, kadang manual. Pokoknya kalau udah nggak produktif dikit, saya biasanya dicat Pak Satbob gimana progresnya. Oh iya, nah itu baru diingatkan dan itu saya baru mulai melanjutkan proses kreatif saya. Intinya bisa kok, karena ini pekerjaan satu dari beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan sambil santai gitu, menulis apa desain gitu kan. Jadi diambil keuntungannya karena menulis bisa di mana aja. Ya nulis di tempat yang kamu nyaman. Mungkin ada yang nyaman di hotel apa di pantai gitu, nggak apa-apa nulis di tempat yang nyaman. Nah untuk bahasa Inggrisnya sendiri kebetulan saya dulu belajar bahasa Inggrisnya otodidak dan saya nggak tahu sebenarnya itu saya itu bisa nulis bahasa Inggris nggak sih. Tapi setelah saya pertama kali nulis satu paragraf ke Pak Sat itu menurut Pak Sat lumayan. Jadi sisanya tinggal direvisi oleh Pak Sat, proofread dan review oleh Pak Satria. Akan tapi kalau pengalaman dari teman-teman yang nggak bisa nulis bahasa Inggris, itu kita pakai sistem itu mentoring. Saya untuk salah satu adik tingkat namanya Joshua itu dia nggak bisa nulis bahasa Inggris. Nah itu saya yang translate untuk beberapa bagian di awal. Nah setelah saya translate, saya ajarin dikit lah cara gaya bahasanya itu seperti apa. Kalau untuk menulisnya saya rasa anak zaman sekarang udah mampu kayaknya Pak. Kalau misal pada saat ini tren ekonomi di translate ke bahasa Inggris sudah bisa, tapi mungkin gayanya atau kayak tone dari bahasa itu untuk dituliskan di konteks akademis itu kayak gimana, mereka yang mungkin kurang familiar. Jadi kalau untuk yang belum bisa bahasa Inggris sama sekali, nggak apa-apa nulis bahasa Indonesia aja, translate-nya belakangan. Bisa kan misal minta ditranslate orang lain atau sewa jasa atau bagaimana. Atau mungkin sama dosennya juga yang membantu di bahasa Inggrisnya. Ya, baca-baca artikel dari jurnal internasional juga penting ya, Mas Bobi ya. Nah, itu ya. Itu yang di awal banget itu yang membentuk gaya kepenulisan, apalagi di bab 3 yang umumnya tidak terlalu banyak variasi bahasa. Di situ jadi saya lihat 10-20 paper, bab 3-nya itu ya gitu-gitu aja. Jadi kalau misal saya juga gitu berarti sudah bagus. Bab 3 itu ini ya tentang apa? Metodologi. Gitu ya. Research metodologi ya. Mirip. Dan ada lagi tambahan Pak Rama. Jadi Bobi ini di samping menulis paper, dia juga ini ya aktif di organisasi ya. Dia sebagai wakil ketua himpunan ya kamu ya waktu itu Bob. Iya, Pak. Wakil ketua himpunan, terus ikut beberapa UKM. Jadi memang benar-benar sibuk dan produktif, tapi bisa menyempatkan waktu untuk menulis ya. Waktunya ini ya, waktunya benar-benar dipakai untuk hal yang manajemennya ya. Ya manajemen waktu ya, yang penting ya Bobi. Bobi ini juga gamer kan, suka main game ya, nggak apa-apa main game untuk ini ya, untuk refresh itu, untuk mencari ide, jalan-jalan ya. Yang terpenting adalah waktunya benar-benar di manage dengan
dengan baik dan memang untuk hal-hal yang produktif ya. Ya, yang mungkin itu yang bisa di-sharing dan dimotivasikan ke teman-teman di sini ya. Nah, oke, mungkin untuk Pak Satria ini apa terakhir ya, mungkin terakhir apa sih mungkin yang bisa di-sharingkan ke dosen-dosen di seluruh Indonesia untuk bisa membentuk apa ya, membentuk pola pikir mahasiswa bahwa mempublikasikan artikel atau karya ilmiah selama masa kuliah atau ketika skripsi itu bukan hal yang sulit dan juga bukan hal yang menjadi momok bagi mahasiswa, dan juga untuk inspirasi untuk dosen di Indonesia ya, bagaimana sih memulai atau ya sekarang bagaimana sih bisa caranya mengkonversi hasil karya ilmiah atau mengubah skripsi mahasiswa untuk menjadi karya jurnal paper yang terindeks di jurnal internasional bereputasi. Nah, mungkin bisa disampaikan hal-hal poin-poin utama gitu. Sekali lagi. Ya, baik. Buat teman-teman dosen yang ingin ini ya, adik-adik mahasiswanya bisa mempublikasikan, kita mesti ini ya, kita mesti menyadari bahwa mungkin pengalaman adik-adik mahasiswa itu tidak sebanyak pengalaman kita dalam menuliskan artikel ya. Sama tadi seperti analogi yang saya sebutkan, orang belajar naik sepeda, orang yang belum memiliki pengalaman untuk menyetir atau memiliki pengalaman untuk melakukan hal yang baru. Nah, di situ peran kunci dari kita teman-teman dosen adalah menginspirasi, memberikan role model ya, memberikan contoh, dan juga blending ya, atau terlibat atau terjun langsung ke hal-hal yang sifatnya teknis, lalu mentransfer pengetahuan tersebut agar adik-adik mahasiswa itu memiliki sense ya, memiliki feeling atau mendapatkan polanya, sehingga pola-pola itu menjadi dasar ya. Jadi menyiapkan kail pancing itu jauh lebih baik daripada menyediakan ikannya. Nah, kail pancingnya ini yang harus ini ya, harus dibuat, diasah, perlu keterlibatan dosen secara intens, dan jangan pernah berpikir untuk ini ya, menganggap hal ini sia-sia ya. Jadi transfer ilmu itu adalah hal yang sangat bermanfaat, merupakan bentuk ibadah yang terbaik ya, menginspirasi, memberikan kebermanfaatan, dan apalagi ketika ilmu tersebut nanti akan bisa diteruskan ya, diturunkan, terus menginspirasi yang lain ya, mahasiswa terinspirasi untuk mengikuti. Dan itu memang saya sadar perlu ini ya, perlu effort ya, perlu waktu, dan itu teman-teman dosen harus sediakan dengan sangat baik, karena hal itu yang menjadi dasar bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa berkembang. Dan memang saya akui ya, karena tim saya sudah membesar, itu saya juga akhirnya kewalahan, tidak bisa melakukan hal itu sendiri, sehingga saya meminta tolong kepada ini ya, kayak Mas Bobi dan teman-teman yang sudah berpengalaman dalam satu paper itu menjadi perpanjangan tangan saya, agar pola-pola transfer itu kan paling mudah apabila sepantaran ya. Jadi peer gitu ya, tidak terlalu jauh, terus mereka bisa mendapat esensi, dan itu memastikan bahwa pola transfer itu bisa didapat dengan baik, itu adalah yang harus dimiliki oleh kita sebagai teman-teman dosen ya. Saya yakin sih semua adik-adik mahasiswa itu bisa menulis paper. Hanya saja berikanlah kesempatan kepada mereka. Mereka belum diberi kesempatan saja, dan tidak hanya kesempatan, berilah jalan yang benar ya, jalan yang tepat agar produk yang mereka hasilkan itu memang layak untuk diterima di jurnal terindeks. Itu Pak Rama. Ya, saya sangat menginspirasi sekali nih penjelasan dari Pak Satria untuk Bapak Ibu dosen yang ada di Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa lahir karya-karya ilmiah dari mahasiswa bimbingan kita ya, mahasiswa S1 terutama ya. Meskipun ini tidak wajib, bukan hal yang diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi kalau
ada karya yang lahir dari mahasiswa kita itu ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Nah, mungkin untuk terakhir ke Mas Bobby ini bisa memberikan motivasinya lagi bagaimana sih nanti bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa untuk bisa memulai menulis dan juga mungkin bisa diceritakan, mungkin mahasiswa itu pasti berpikirnya saya dapat apa sih ketika setelah publikasi itu. Nah, mungkin dari pengalaman Mas Bobby, benefit apa yang didapatkan sebenarnya benefit apa yang didapatkan ketika sudah bisa mempublikasikan karya ilmiahnya ke jurnal internasional bereputasi. Ya, biar ini aja men-trigger mahasiswa aja, biar mau start untuk menulis. Tentunya benefit utama adalah waktu skripsi, Pak, saya enggak perlu mikir banyak-banyak, jadi tinggal ngubah format waktu itu. Jadi itu pertama. Kedua, publikasi paper itu ngasih kredensial yang sangat-sangat kredibel. Jadi jika ada misal saya menawarkan jasa saya tinggal minta yang penasaran dengan kredensial saya, tinggal coba googling nama saya, itu langsung ada di Google Scholar. Dan benar, waktu saya setelah publikasi itu ada beberapa teman dan adik tingkat yang meminta bimbingan skripsi gitu. Maksudnya berkonsultasi terkait pertanyaan-pertanyaan terkait statistik, kepenulisan dan sebagainya. Jadi dan berbayar gitu kan. Jadi karena saya punya kredensial paper. Selain itu ada juga dosen-dosen yang meminta saya untuk membantu pekerjaan terkait kepenulisan. Jadi entah itu formatting atau bahasa. Jadi banyak pekerjaan baru dari dosen dan translate juga untuk karena saya punya kredensial di bahasa Inggris juga. Jadi paper itu sangat penting sekali untuk menunjukkan kalau kita mampu di berbagai hal, karena paper kan nggak hanya materinya, nggak hanya papernya juga, tapi juga semangatnya, terus pantang menyerahnya itu juga bisa disinyalkan melalui paper itu. Plus kalau saya meminjam cerita si Andri salah satu teman kita yang juga sudah publish, itu jurusan manajemen tapi dia publish di machine learning. Nah itu kredensial yang penting banget karena dia sekarang kerja di data scientist di BNI. Jadi kan kalau misal ada seorang yang di jurusan apa gitu pengen ngapain, bisa disinyalkan ke calon perekrut menggunakan paper gitu. Jadi teliti aja kripto kalau misal pengen kerja di kripto gitu. Jadi sangat berguna sekali untuk CV dan untuk membantu keuangan. Ya, terima kasih nih Mas Bobby ya. Jadi paper itu bisa membangun kredensial kita. Wah, menunjukkan kemampuan kita di bidang-bidang tertentu ya, menjadi apa ya istilah menjadi ya itu tadi menjadi legacy buat kita gitu. Oh, orang ini mampu di machine learning, dari mana sih buktinya? Ini ada buktinya, ada proofnya, yaitu dia pernah mempublikasikan ini, dan juga membantu mahasiswa-mahasiswa yang lain dan juga mungkin tim-tim dosen dari yang lain ya untuk membantu untuk dalam hal penulisan dan sebagainya. Itu benefit yang bisa didapatkan ketika publikasi paper ya, dan mungkin bisa juga dijadikan bahan skripsi ya kalau sama portofolio Pak Rama, sama portofolio diri ya. Artinya dengan portofolio itu sebagai contoh mungkin ya, saya yakin bahwa peran besar seperti Bobby ini diterima untuk beasiswa dan lain sebagainya itu juga karena dia memiliki portofolio yang bagus ya. Jadi saat ini Bobby ini termasuk penerima beasiswa ya, jadi beasiswa S2 di Magister Manajemen Teknologi, dan juga beasiswa itu ya ini membebaskan dia dari harus membayar SPP yang terhitung mahal ya, dan itu saya yakin bahwa besar pengaruhnya dari portofolio yang dia sudah ciptakan gitu, yang sudah dibangun. Ya, itu tadi ya benefit-benefit yang bisa didapatkan ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi bisa buat Mas Bobby ini salah satunya bisa mendapatkan beasiswa ya untuk melanjutkan studi atau untuk menyelesaikan studi S1-nya ya, mendapatkan beasiswa karena dari publikasi tersebut. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Mas Bobby dan juga Mas Satria yang sudah memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada mahasiswa maupun dosen di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang berbeda, dan untuk
para mahasiswa dan dosen jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe di channel saya, dan karena akan ada video-video yang lebih bermanfaat lagi buat mahasiswa maupun dosen-dosen yang ada di seluruh Indonesia. Ya, sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Stay tune di channel saya, tetap jaga kesehatan di tengah kondisi pandemi seperti ini. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.